pun kami masih terus berupaya mengatasi genangan ataupun banjir ini. Nah, 5 tahun lalu hampir begini lah kita kenal. Ini air mati apa mati ya udah segini kayak udah terbiasa gitu. Karena masih ketek, lagi 2 hari, sehari 2 hari tuh ketek. Sekarang udah 3 hari ya. Kami sudah ada usulan tentang rehabilitasi. Salah satu diantaranya adalah yang menyangkut dari sumber adanya banjir tahunan ini. Nah, misalnya pembangunan waduk dan lain sebagainya. Tentu itu akan kita teruskan. Pemirsa, banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta di kala musim hujan. Air merendam belasan titik dan sejumlah ruas jalan membuat ribuan warga DKI Jakarta mengungsi. Persoalan banjir dianggap sebagai benang kusut yang sulit untuk terurai. Dan di sisi lainnya, pemirsa, sebagai provinsi dengan APBD terbesar, Jakarta memiliki anggaran penanganan banjir yang fantastis mencapai 6,06 triliun rupiah di tahun 2025 ini. Lantas apa langkah efektif yang harus dilakukan supaya banjir bisa cepat diatasi? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi Banjir Jakarta mau sampai kapan? Sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami. Saat ini masih 3, tapi nanti masih ada 2 narasumber lagi di sebelah kanan saya. Ada Ciko Hakim, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramrano. Selamat malam Bang Ciko. Selamat malam Bang Ciko. Malam semua, Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Pak Henry, Sekdis SDA DKI Jakarta. Selamat malam Pak Henry. Dan di sebelah kiri saya baru ada 1 tamu, nanti kita masih menunggu 2 orang tamu lagi. Ada Bang Ali Lubis, anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat malam. Selamat malam Mas Aryo, Bang Ali. Mbak Nisa. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan di first sudah ada mahasiswa dari UPI YAI Jakarta. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke Pak Henry. Kita sengaja mengundang Pak Henry malam hari ini untuk mengetahui secara pasti sebenarnya apa yang terjadi di Jakarta beberapa hari belakangan ini. Dan yang paling sibuk tentunya beberapa hari terakhir. Betul. Silakan Anissa. Pak Henry, kemarin dari laporan teman-teman kami di lapangan, banyak pompa yang rusak Pak. Pompa permanen yang rusak, kemudian teman-teman di lapangan ini sudah beberapa jam berada di tempat yang banjir. Portable belum juga datang. Kok bisa Pak? Mungkin saya cerita sedikit kemarin ya, kondisi DKI Jakarta. Ini memang kondisi DKI Jakarta ini dari topografinya itu kan DKI ini kalau banjir ada dari hulu, hujan lokal maupun dari laut. Ya. Nah, kalau di hulu kita program kita membangun waduk-waduk retensi. Kalau di lokal atau DKI Jakartanya sendiri itu kita membenahi pembangunan polder, membenahi kali-kali yang dari laut atau ROP itu kita memasang tanggul yang namanya NCCD. Nah kemarin terjadi banjir itu memang ini di luar dugaan kita Pak, karena banjir itu sampai mencapai 368 mililiter. Bukankah dari BMKG sudah ada peringatan Pak Henry? Sudah peringatan dini Pak? Ya memang jadi 368 mm ini curah hujan yang ada di data kita. Itu di atas normal ya maksudnya ya? Bukan, data-data itu termasuk ekstrim Pak. Oke. Sedangkan drainase kita, sistem kita itu cuman mampu 100 sampai 150 mm. Jadi memang itu melebihi kapasitas dari kemampuan sarana prasarana pengendalian banjir kita. Nah dengan itu memang kejadian yang kemarin itu mengakibatkan over kapasitas sehingga air melimpah dan tidak bisa tertampung mengalir ke saluran makronya. Apakah sebelumnya BMKG sudah memberikan peringatan kepada Pemda DKI Jakarta, Pak Henry? Nah, BMKG memang selalu memperingatkan, cuman kemarin itu memang BMKG memberikan peringatan tidak jauh hari karena kan namanya forecast prediksi itu kan tidak sebulan atau seminggu kemudian. Memang DKI juga kalau nggak salah bulan Januari awal atau Desember itu memang
BPBD khususnya telah melakukan modifikasi cuaca, Ya. Pak. Itu Desember akhir seingat saya, Ya, jelang Desember pergantian tahun. saya lupa. Ya. Ya, sekitar itu udah kalau nggak salah tiga kali deh Ya. ngadakan modifikasi cuaca, tujuannya untuk curah hujan supaya tidak jatuh di DKI Jakarta. Nah, kemarin itu memang curah hujannya cukup tinggi, Pak. Ini kejadian waktu tahun 2020. 2020 pun curah hujannya sampai 377. Ya. Itu banjir yang cukup besar. Nah, sekarang terulang 368 mm. Oke, jadi artinya ada dua masalah besar. Satu dari BMKG forecast atau perakiran cuacanya terlambat. Satu lagi memang tidak ada kuota ataupun tempat penampungannya tidak bisa menampung curah hujan yang begitu ekstrim seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengatakan BMKG terlambat, Pak. Cuman yang jelas dengan curah hujan sebesar itu kapasitas drainase Penampungan. kita tidak Baik. bisa Oke. menampung air sebanyak itu. Pak Henry, kejadian seperti ini bahkan lebih ekstrim terjadi di tahun 2020. Karena memang di tahun 2025 ini kan laninanya lemah ya. Di 2020 itu moderat. Jadi sebenarnya lebih parah di 2020. Tidakkah Pemprov DKI belajar dari yang terjadi di tahun 2020, memang drainasenya nggak cukup, Curah hujannya tinggi. sedimentasi sungai kali, kemudian rob dan lain sebagainya. Dan anomali cuaca bisa terjadi kapanpun, global warming. Jadi gini, kita dalam merencanakan suatu drainase itu memang kita bisa sih mencapai drainase sampai 400, 300, nanti semua jalan jadi drainase semua. Jadi kita memang ada drainase kita yang tersedia sekarang itu antara 100 sampai 150. Nah, itu yang ada. Jadi kenapa kita mengantisipasi? Kita tetap mengantisipasi, kita meningkatkan sarana dan prasarana pengendali banjir kita, Bu. Kita mengoptimalkan pompa kita, mengoptimalkan drainase saluran Tapi kita. laporan dari teman-teman kemarin katanya pompa banyak yang rusak, Pak. Kalau saya sih banyak enggak, Bu. Oke. Jadi yang jelas memang mungkin ada posisinya pompa mobil mungkin ada. Jadi kadang-kadang itu, Bu, terjadi pada saat musim hujan deras, pompa itu kan kadang-kadang ada kelemahan juga. Kelemahannya kalau sampah nyangkut berarti kan rusak. Justru pada saat titik itu sampah banyak ngalir, bisa aja nanti pompa kita rusak. Baik, sudah ada dua narasumber kami yang juga ikut bergabung. Ada Pak Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi. Pak Mukri, silakan di sini. Mas Mukri. Silakan Mas Mukri. Dan satu lagi ada JJ Rizal, sejarawan, silakan. Saya ke Bang Ali Lubis dulu. Bang Ali sebagai anggota Komisi D yang salah satu yang membidangi masalah SDA, sumber daya air. Anda melihatnya apakah ada keterlambatan antisipasi dari Pemda DKI dalam masalah curah hujan sehingga menyebabkan banjir terjadi di 34 titik beberapa hari belakangan ini? Ya, saya mungkin salah satu orang yang sering ngomong di media dan sering mengingatkan juga kepada pihak SDA khususnya ketika ada warning, peringatan dari BMKG. Saya selalu bilang, saya langsung, kita anggota Dewan itu ada grup sama beberapa. Ada WA grup maksudnya? Ya, sama kepala dinas, jadi kadang-kadang kita tektok di situ. Saya selalu bilang, memang satu, pastikan pompa itu bekerja. Yang kedua, tadi sudah disebutkan pompa mobile. Yang ketiga, kalau daerah banjir itu kita juga menyampaikan agar toilet portable juga disiapkan. Itu kan kalau udah jadi banjir kan pasti kan susah tuh, Pak. Yang kedua, saya selalu mengingatkan juga kesiapan-kesiapan seperti ini termasuk soal PJLP-nya. Artinya petugas di lapangannya kan harus standby juga. Nah, kita selalu menyampaikan berulang-ulang itu baik di media maupun langsung. Tapi lagi-lagi memang kalau bicara banjir Jakarta kan PR, Pak ya. Artinya dari zaman dulu siapapun gubernurnya namanya banjir sama macet itu menjadi PR besar. Nah, yang menarik adalah soal banjir ini. Pertama saya kalau soal penanganan banjir saya mengapresiasi lah. Sudah cukup maksimal artinya soal penanganan banjir. Tapi sangat saya sayangkan ketika saya melihat kok tidak ada konsepnya pencegahan. Saya melihat, mohon maaf, sumber daya air itu, saya melihatnya itu kalau ada masalah baru dikerjakan. Contoh kayak penanganan banjir. Banjir dulu baru semua di standby kan. Artinya di banjir tanggal 26 Januari kemarin itu harusnya bisa dicegah menurut Anda seperti itu? Harusnya. Makanya saya bilang tadi, kalau soal penanganan mungkin kita bisa lihat di media, dulu misalnya berapa hari tenggelam, sekarang sudah mulai lebih cepat. Itu kan dari penanganannya saja. Seharusnya kalau kita bicara Jakarta, mudah-mudahan nanti saya juga ngasih pesan kepada gubernur yang baru, coba deh konsepnya itu dirubah jadi pencegahan.
pencegahan itu misalnya gini, sumber air di Jakarta kalau banjir itu kan ada 3. Tadi kalau di pesisir barat berarti air rob, arti naik tinggian Air air. laut, ya. Air laut. Kalau dia dari sungai-sungai Ciliwung segala macam berarti kan dari Katulampa Bogor sama curah hujan. Nah, ini kan harus ada konsepnya, Pak. Oke. Misalnya kalau di pesisir utara sering rob, apa sih bentuk pencegahannya, mitigasinya? Dan selama ini berarti Anda melihat dari gubernur ke gubernur tidak punya pelaksanaan ataupun evaluasi ataupun pencegahan yang mumpuni untuk mencegah banjir. Saya terjadi di melihat lebih kepada penanganan. Oke, Saya ke Pak bukan Mukri. pencegahan. Pak Mukri, Anda melihatnya kerusakan di lingkungan di Jakarta yang paling menyebabkan banjir, yang paling utama perlu diperbaiki apanya? Ya, sebelum saya menjawab itu ya, yang pasti kita berpesan kepada pemerintah, jangan sering nyalain hujan. Ya, kualat nanti Anda. Jangan nyalain Bogor ya Pak ya? Ya, karena satu-satu yang pakai sholat itu minta hujan. Nggak ada sholat minta panas. Oke. Terus menjawab persoalan yang tadi, nah ini kan dalam konteks keseimbangan lingkungan ya, karena basis kita adalah lingkungan. Satu yang belum berkembang itu adalah terkait dengan kecukupan ruang terbuka hijau kita. Masih pada kisaran angka 11 dan 13%. Kalau yang lain, Pemda DKI itu luar biasa sudah siap. Ya, terkait konteks kebijakannya, contingency planningnya sudah ada. Tetapi kalau nggak didukung dengan kebijakan contoh seperti tata ruang tadi, penyiapan ruang terbuka hijau juga nggak akan pengaruh. Nah, selama ini kan kemudian saling beralibi bahwa ini karena ada kiriman air dari atas. Ya di mana-mana juga yang namanya hujan tuh dari langit. Kalau dari bawah sumur namanya kan. Seperti itu. Jadi jangan ngarang-ngarang maksud saya. Sekarang kita harus mengakui dengan kesadaran bahwa ada soal. Ini contoh. Teknis yang paling teknis sekali, ini dari zaman Hong Blehong kok nggak beres-beres, baru dipasang trotoar, dikeduk lagi gitu ya. Itu Tapi juga Mas Mukri, kita secara spesifik untuk membahas banjir tanggal 26 Januari kemarin. Dari pandangan Walhi, analisa Walhi, apa yang menyebabkan banjir itu terjadi? Selain karena memang curah hujannya tinggi, ekstrim ya? Betul. Ya karena nggak ada daerah tangkapannya, nggak ada daerah serapannya. Sungai masih bermasalah, memang kita dilintasi oleh 13 sungai besar ya di DKI Jakarta. Nah, sebagian cara mengatasi untuk menjawab banjir itu di beton-beton. Makanya kalau bagian komunitas Ciliwung tuh yang ada seperti di Condet, dia cenderung mengembalikan kayak seperti zaman dulu. Karena di situ ada tempat-tempat parkir air, enggak langsung naturalisasi ya, bukan normalisasi bukan ya. betonisasi. Ya. Itu yang diharapkan oleh komunitas juga. Karena ada kisahnya dulu bagaimana caranya orang Bogor bisa sampai ke Jakarta kan pakai rakit. Ada terminal-terminalnya tuh tempo hari, tempat mereka berhenti. Itulah yang sedang digagas oleh komunitas Ciliwung. Supaya kalaupun kita tidak mampu menjawab secara maksimal, paling tidak ada upaya untuk minimalisir persoalan banjir ini. Nah yang paling penting kita berharap sekarang ini tambahlah sebisa mungkin kecukupan ruang terbuka hijaunya. Nah ini juga berkaitan, coba kalau kita mau jujur, benar nggak ada efeknya? Dampak reklamasi pantai itu. Dia menghambat laju airnya. Mau kemana dia nendang balik. Baik, saya ke Bang Ciko. Yes. Bang Ciko, walaupun katanya hujan di saat Imlek itu artinya rezeki, tapi bukan berarti banjir berarti, ya. betul. Kalau misalnya dari Pramrano, nanti rencana utama untuk penanggulangan banjir apa? Naturalisasi kah? Polder, sistem polder kah? Atau mungkin sumur resapan lagi? Mungkin? Semua yang disebut itu termasuk dalam apa yang akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Termasuk juga yang disampaikan dari rekan kita dari Walhi ya, terkait dengan ruang terbuka hijau. Ya, kita akan memenuhi prasyarat itu ya ke 30% ya kalau nggak salah. Dan itu udah menjadi targetnya Mas Pram dan Bang Dul. Dan Mas Pram dan Bang Dul karena berasal dari PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri hanya menitipkan 2 hal terkait dengan ruang terbuka hijau dan bagaimana untuk merawat taman-taman di Jakarta. Apakah nanti artinya akan ada pembongkaran Bang Ciko? Enggak, karena memang sebenarnya aset-aset tanah yang idle yang bisa digunakan untuk kembali untuk menambah ruang terbuka hijau itu sudah cukup. Tapi kan tentunya itu juga terkait anggaran. Nanti Bung Ali Lubis lah itu yang ngatur-atur di DPRD bagaimana kita bisa bekerjasama. Artinya nih semua membutuhkan kerjasama yang erat dari semua stakeholder yang ada ya, dari Pemprov, DPRD, teman-teman dari NGO, ya kan, civil society, dan juga masyarakat. Kita bicara soal edukasi juga, bukan menyalahkan, tapi juga dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi ini, apakah masih wise untuk tinggal di bantaran kali, ya kan? Apakah masih wise untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak sepatutnya menjadikan tempat tinggal. Dan itu juga harus dipikirkan, apakah masih
mau hidup seperti orang-orang yang kurang beradab dengan membuang sampah sembarangan tadi. Nah, terkait dengan pompa ya, saya bukan bermaksud membela gitu, tetapi yang kita ketahui memang pompa ini kan nggak bisa nyala 24 jam. Jadi kadang-kadang masyarakat juga ketika melihat pompanya mati, dia pikir rusak. Padahal itu sedang istirahat karena mesinnya itu panas. Nah, tapi ada kritik juga terkait dengan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Pemprov, sebenarnya bukan kritik lah. Sering kita didengungkan bahwa kita punya 5.000 pompa, tapi kan bukan itu yang mau kita dengar sebenarnya. Kapasitasnya berapa? Oke. Ya kan? Oke. Lebih ke sana. Dan jadi terkait dengan tadi Bung Ali Lubis sampaikan terkait pencegahan, kita sepakat, tapi ini kita akan lebih menjadi suatu program yang sustain. Jadi dari antisipasi, yaitu pengerukan kali itu jangan juga dilakukan hanya ketika menjelang musim hujan, tetapi juga selama musim kemarau. Dan masyarakat kalau melihat itu juga punya ketenangan, minimal pemerintahnya punya ada effort untuk bagaimana menanggulangi banjir. Baik, berdasarkan sejarah, katanya Jakarta itu memang tempat berkumpulnya air dan memang sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Nanti kita bertanya seperti apa sejarah Jakarta ke Bang Jeje Rizal, usai jeda tetap di Interupsi. Ya, kita akan bertanya kepada Bang Jeje Rizal. Jakarta dari dulu memang sudah langganan banjir, tapi dari tahun ke tahun banjirnya tambah parah menurut saya. Meskipun di beberapa tempat sudah lebih cepat surutnya Bang Jeje. Dari pandangan Anda sebagai sejarawan ibu kota seperti apa? Ya sebenarnya Jakarta itu kota air ya. Ya. Jadi kalau kita ngeliat toponimi gitu atau nama tempat, mayoritas nama tempat di Jakarta tuh identik sama air. Atau sama sesuatu yang memberi ruang untuk air. Rawa. Berapa banyak nama pakai kata kali, berapa banyak pakai kata rawa, berapa banyak pakai kata pohon misalnya. Tapi sayangnya masyarakatnya tidak dididik untuk menghargai kali, menghargai sungai ya? Ya buat saya itu karena dalam periode yang panjang kemudian kita lupa bahwa saudara kembar Jakarta itu air. Asal usul kota Jakarta itu kan dibentuk oleh hujan tropis di masa Pleistosen 3.500 tahun. Sebelum Masehi ada hujan yang besar di selatan Jakarta mengikis punggung gunung. Dan itulah yang membawa lumpur dan menjadi sungai. Karena itu kan kalau kita buka peta, Jakarta itu banyak sungai. Ada 13 sungai ya? Jadi dari nama tempat, asal usul itu menyiratkan bahwa ke masa depan sebenarnya kalau kita mau bangun dan hidup di Jakarta itu arahnya cuma dua. Jadi kota hijau atau kota biru. Persoalan besarnya kita ini jadi kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Kan kita jadi durhaka. Itu terjadi dari gubernur ke gubernur ya? Ya gubernur ke gubernur itu. Paling parah gubernur siapa? Loh, ini dong kita pengen tahu kan? Saya pikir hampir semua gubernur mengalami situasi yang parah ya. Karena siklus banjir sejak tahun 1893 itu sampai tahun 1950 itu siklusnya masih 5 tahunan. 5 tahunan ya. Tapi dari tahun 50 sampai tahun 80 itu siklusnya dari 2 atau 3 tahun. Tapi lagi. Setelah itu nggak ada siklusnya, bodo amat gitu. Bang Jeje. Karena dia sebagai saudara kandung kita, saudara kembar Jakarta tuh ngerasa nggak dihargain, nggak diorangin. Ruangannya tuh kebanyakan diambil sama saudaranya gitu. Bang Jeje, kapan warga Jakarta mulai tidak menghargai keberadaan air itu? Mulai kapan? Warga Jakarta nggak menghargai air itu sejak masa kolonial. Tapi kolonialnya pergi, Belandanya pergi kan budayanya bukan berarti pergi. Budayanya tetap hidup. Nah orang Jakarta itu, orang Betawi itu punya penghargaan yang besar terhadap Ciliwung misalnya. Ciliwung itu perempuan, dianggap ibu. Ya. Dan dia diancak, dihormati. Jadi kalau pergi ke Kali Pesanggerahan ketemu Bang Idin tanya, "Bang, masih ngancak gak?" Karena di situ dianggap ruang leluhur gitu. Pohon-pohonnya, vegetasinya tuh dianggap ruang leluhur yang harus dihormati, diberi respect. Dan karena itu leluhurnya tuh ngasih nama tempat seperti saya bilang tadi, identik sama air, identik sama pohon, sesuatu yang menampung dan memberi ruang buat air. Tapi dunia kolonial dan dunia kolonial tanda petik setelah kita merdeka yang bertindak seperti pemerintah kolonial itu membawa pikiran darat gitu loh. Oke, baik. Pikiran beton begitu. Jadi bayangin sekarang kita ngomongin banjir itu bukan persoalan sekedar pompa ada berapa.
kali dikeruk apa enggak. Persoalan yang lebih besar adalah seberapa besar kita berbagi ruang dengan saudara kita yang namanya air. Baik, saya ke Mas Mukri. Mas Mukri, dari catatan kritis Walhi, di era gubernur siapa yang paling banyak untuk mengeluarkan izin pembangunan sehingga daerah resapan air menjadi jauh berkurang? Kalau sebetulnya bisa nge-tracknya ya. Saya lupa persisnya kan nggak ngikutin si gubernur-gubernurnya nih. Tapi kita bisa cek misalnya dari tahun 97. Dulu ada yang menyebutkan biasa banjir itu 5 tahunan gitu ya. Nah yang paling terparah itu kan 2015 saat itu. Banjir paling besar tuh. Yang sampai memakan korban jiwa dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya. Dan tahun 97 juga. Jadi 2 itu yang paling besar tuh. Oke. Nah, kita bisa bantu nih jawab ini. Silakan. Lihatnya dari master plan. Di master plan 6585 itu Ali Sadikin menetapkan ruang terbuka hijau, belum ruang birunya ya. Itu 37,5%. Di master plan 85 2005 itu di-cut. 2005. 30%. 85 sampai 2000. Ya, turun 30%. Tapi nggak pernah nyampe sejak tahun 1985 sampai 2005 sampai gini hari itu nggak pernah nyampe 10%. Oke. Ruang birunya cuma 3%. Jadi hampir 90% ruang Jakarta tuh beton. Berarti ini juga ada 2 kesalahan ya, ada kesalahan dari eksekutif dan legislatif yang tidak mengawasi dengan baik. Iya, jadi Bagaimana menurut saya kerja dari kapasitas, kita pemimpin bicara Jakarta. kapasitas pemerintah ke pemerintah yang tidak punya pengetahuan tentang kota yang mereka pimpin. Oke. Bang Ciko, ketika nanti Mas Pram dilantik bersama Bang Rano, apa sih komitmennya untuk mengatasi banjir ini, untuk ruang terbuka hijau, bisa Anda sebutkan lagi Bang Ciko? Ya tadi bahwa memang kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi target tersebut ya, walaupun tidak mudah karena sekarang jaraknya masih terlalu jauh untuk ke 30%. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya pencegahan, ya kan? Pencegahan ketika terjadi banjir dan ketika setelah terjadi banjir. Kan ini kan banyak prosesnya sekali. Jadi artinya ini adalah satu hal yang sustain dan harus dilakukan dalam setahun penuh gitu, nggak bisa berhenti gitu. Tadi bahwa cuma tidak hanya di musim penghujan atau menjelang musim hujan, pengerukan dan lain-lain. Tapi hal-hal yang terkait Jakarta ini kan juga tidak sesederhana itu. Ada kebijakan-kebijakan pusat yang tentunya tidak bisa kita nggak kerjakan juga ya. Apakah artinya akan ada moratorium, tanggul dan lain-lain, dan kita juga menunggu istilahnya intervensi atau bukan intervensi namanya. Apa yang udah dicanangkan oleh pusat yang seharusnya dikerjakan oleh pusat, dan mudah-mudahan itu juga terlaksana sehingga ada itu yang bisa dilanjutkan membantu dari gubernur bagaimana. sebelumnya? Terkait sumur resapan misalnya, kita akan memperbanyak sumur resapan, tapi mungkin lebih cermat lagi membuat sumur-sumur itu di tempat-tempat yang lebih tepat. Jadi kemarin kan mungkin ada salah menaruh ya kan di tempat-tempat yang memang di situ tanahnya sudah mati istilahnya, kalau diisi air juga dia akan tetap meluap ya. Ini kita akan betul-betul cermati sehingga tepat sasarannya. Terkait dengan normalisasi itu juga akan kita lanjutkan, dan semua hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat juga sulit untuk kemudian kita tolak kan pastinya. Nah, tapi tentunya kita juga berharap mereka juga mengeksekusi itu dengan cepat sehingga warga Jakarta juga bisa merasakan banjir yang berkurang. Tapi kita jujur aja, memang pemanasan global tadi kan juga bisa menjadi alasan, walaupun seharusnya tetap yang namanya warga, termasuk saya nih, saya warga Jakarta juga, 51 tahun tinggal di Jakarta, artinya kita kan selalu ya nggak mau tahu lah, pokoknya kalau banjir ya lu harus selesaiin gitu kepada pemerintah. Dan kita tahu, kita mempunyai, Mas Pram dan Bang Dul mempunyai beban itu, dan insya Allah dengan political will yang kuat dan juga kerjasama tadi dengan semua stakeholder, kita bisa sama-sama bisa. Apakah artinya Mas Pram dan Bang Dul akan melakukan moratorium pemberian izin pembangunan, Bang Ciko? Dan untuk beberapa tempat tentunya pasti dong, ya kan. Kita kan untuk kalau kita mau fokus tadi memperbanyak ruang terbuka hijau, ya kita harus tahu dulu prioritasnya kan. Prioritasnya kan Jakarta tuh apa sih? Banjir, macet, dan ini semua kan tadi yang terkait dengan izin-izin pembangunan baru. Ya mungkin kita harus lihat lagi, kita ulang apakah, karena kan kita tahu di Jakarta ini permasalahannya
izinnya itu kadang-kadang buat bangun di tempat yang sebenarnya nggak berizin. Nah, aneh, bingung kan lo? Jadi Jakarta tuh rumit. Jadi ini yang betul-betul akan kita bereskan, kita akan sisir. Semoga itu bisa berjalan dan selama dalam waktu 5 tahun pemerintahan Mas Pram dan Bang Dul ada impact yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, saya ke Pak Mukri. Pak Mukri tadi berbicara soal sumur resapan yang dibangun di tanah-tanah yang sudah lebih jenuh. Ada datanya nggak, Walhi? Tanah-tanah, berapa luasan tanah yang sudah lebih jenuh di Jakarta? Kalau istilah tanah jenuhnya itu saya belum tahu ya. Ya bisa jadi ada ya. Tetapi kan begini, yang paling penting nih satu ya, untuk menjawab yang namanya bencana, ini pesan saya kepada pemerintahan DKI yang baru satu. Berhenti ngutang. Karena Republik ini untuk ngatasin banjir, berhutang kepada World Bank itu 900 juta US dollar. Belum kepada EDB. Jadi jangan juga dijadikan bancakan bahwa bencana ini menjadi alat untuk meraih untung, begitu ya. Nah, hakikat yang pertama terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Bencana itu kan dia menjelaskan bahwa terbitnya Undang-Undang Perlindungan Bencana itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan risiko bencana. Itu, jadi jangan sampai kemudian persoalan bencana ini selalu dijawabnya, oke, kalau gitu kita nggak punya duit buat ruang terbuka hijau, perlu utang misalnya. Nah, nih Pak Mukri, anggaran untuk penanggulangan dan penanganan dan pengendalian banjir di RAPBD 2025 Jakarta ada 6,06 triliun. Cukup nggak tuh? Ini kan sebetulnya gede banget itu ya. Buat apa aja? Gede itu, Masya Allah. Karena ada yang satu kabupaten itu besar sekali. Besar, nah tinggal caranya yang benar. Jangan juga dia jacak-kacak sama maling lagi. Udah kayak pagar itu, banyak garong. Jadi mudah-mudahan kalau niatnya bagus, caranya gimana? Dibuka sebesar-besarnya ruang partisipasi publik. Ajak orang perguruan tinggi, gimana caranya yang bagus? Ajak masyarakat gotong royong. Baik, saya beres. Tapi juga jangan lagi dibebankan izin kepada wilayah utara dan barat. Karena permukaan tanahnya kan sudah turun tuh, 15 sampai 70 cm bahkan. Jadi tolong itu di moratorium, jangan lagi kasih izin. Dan juga kalau selama ini kita mendorong upaya banjir kan ada dua, banjir dari air laut, hujan, juga air hujan seperti itu. Kami sih mikirnya gini, jangan sampai kita niat itu nggak salah karena menjawab kebaikan, tetapi bisa jadi niat baik itu belum tentu benar. Contohnya apa? Mengatasi banjir rob dengan giant seawall. Nanti ujungnya ngutang lagi, triliunan lagi. Bisa nggak dengan metode yang alamiah, misalnya? Kalau nanti kami panjang-panjang disebut reklamasi, ya udah pasang aja kayak bronjong, karung ya secara teknis dipasang. Apa yang cocok misalnya? Ya entah bako, entah apisena, entah kemudian di Jepura. Kita bahas paling lagi mungkin lebih dalam gampang ditanam di lokasi pesisir Jakarta. Baik, nanti saya akan bertanya lebih dalam lagi ke Pak Henry juga terkait anggaran 6,06 triliun rupiah yang mungkin hanya terpakai 3 bulan ya, karena musim hujan dan puncak musim hujan itu hanya Desember, Januari, Februari. Kita akan bahas saja, tetap diinterupsi. Pak Henry, tahun lalu anggaran untuk penanganan dan pengendalian banjir tahun 2024 itu 4 triliun. Tahun ini naik jadi 6 triliun. Uang sebanyak itu sebenarnya buat apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya menerangkan dulu masalah konsep pengendalian banjir di SDA ini. Jadi konsep pengendalian di SDA ini yang di hulunya, Pak, kita membangun waduk, embung, itu termasuk ruang terbuka biru. Itu udah konsep kita kayak Pondok Rangon, Brigif, itu pembangun sebagai pengendali banjir. Bendungan Ciawi bukan dari Pemda tapi PUPR ya, Pak? Kalau Ciawi Sukamahi yang pembangunannya anggaran dari Kementerian PUPR waktu itu. Nah, untuk di SDA sendiri itu di hulunya, Pak, Jakarta atau Jakarta Selatannya itu akan memang sudah kita banyak bangun masalah ruang terbuka biru yang berfungsi sebagai penampungan air dan juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Jadi air yang masuk dari hulu nanti akan ditampung dulu dan tadi dilepasin pelan-pelan masuk ke Jakarta. Rencana kapan, Pak, beroperasinya? Udah terbangun, Pak. Jadi data yang kita punya itu udah 47 waduk atau embung sudah terbangun, yaitu di Duku banyak sudah terbangun. Ya, inilah fungsinya sebagai pengendali banjir selagi terbuka ruang terbuka biru. Selesai di tahun berapa, Pak Henry, rencananya? Ini berlanjut, Pak. Memang 47 udah, nanti berlanjut terus ada hasil kajian, Pak. Kita kan punya totalnya kajian. Akan jadi berapa, Pak?
Kalau untuk embung mungkin totalnya saya nggak punya data, tapi akan dikaji. Memang fokus kita untuk membuka ruang terbuka biru. Oke. Nah, ke Jakartanya Pak, kita tahu seperti kita tahu bahwa dataran atau topografi di DKI Jakarta sebagian utara itu menunjukkan bahwa itu jauh di bawah permukaan pasang laut. Nah, inilah Pak, kenapa kita tidak bisa membangun yang Bapak bilang tadi kayak di atas, karena ini secara otomatis dia tidak bisa mengalir air secara gravitasi menuju laut. Nah, sekarang itu makalah kita buat polder-polder. Polder-polder itu memang rencana kita tuh ada 70 polder hasil kajian kita, yaitu 14 polder udah jadi dan sistemnya udah memadai, dan ada 38 polder lagi yang sudah terbangun tapi sistem drainasenya belum memadai atau belum sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Nah, inilah yang sebagian yang mengakibatkan adanya polder udah ada, pompanya udah ada, kok masih banjir. Nah, drainase yang mau masuk ke pompa menuju pompalnya ini yang belum secara teknis belum sesuai dengan perencanaan. Apakah anggarannya saat ini cukup, Pak? Kalau cukup, sedangkan gini, untuk 18 polder itu belum terbangun, Pak. Memang untuk anggaran untuk bangun polder itu memang saya rasa belum cukup, Pak. Karena ada pembebasan lahan juga. Karena ada. Nah, itu tadi ada pembebasan lahan, ada. Makanya ditambah 2 triliun lagi. Oke, ya, mungkin tiap tahun itu akan kita jalankan. Belum lagi normalisasi kali kita ada 13 kali. Jakarta ini memang agak unik, Pak. Oke, Semarang masuk 13 kali Pak di Jakarta. Tidak cukup tuh 6 triliun katanya. Nambah lagi Bang? Ya, kalau soal anggaran saya pikir kalau bicara kurang memang pasti selalu kurang. Kalau maunya banyak. Tapi untuk tahun 2025 saya luruskan ke Pak Sekdis, rencananya itu akan dibangun sekitar, ini saya ada data dari Dinas SDA itu 1, 2, 3, ada 4 waduk dan 8 embung. Ini yang kita bahas. Itu bisa di-cover dengan angka 6,06. Justru ini yang sudah dianggarkan. Oke. Ini yang rencana. Satu embungnya berapa, Bang? Ya? Satu embungnya berapa? Kalau satu embungnya beda-beda. Kan terkait lahannya juga. Artinya untuk menuju tadi yang disampaikan Bang JJ Rizal, untuk menampung air, kalau saya lihat dari pembahasan kita kemarin udah ada ke sana arahnya. Cuman kan yang menjadi menarik, kalau bicara anggaran tadi, sebetulnya bukan bicara anggaran juga ya. Saya sepakat dengan Bung JJ Rizal kalau bicara sejarah. Cuman yang jadi persoalan kompleks Jakarta, Mbak. Jakarta iya kota air. Tapi jangan lupa, Jakarta ini yang menjadi persoalan adalah karena dia ibu kota. Kalau kita mau pikir-pikir. Kenapa? Karena Jakarta itu ibu kota. Sekarang kan daerah khusus Jakarta kan? Iya, makanya udah dihapus. Makanya saya sampaikan dulu, kita kan bicara ke belakang dulu nih terkait dengan sejarah. Jakarta menjadi ibu kota. Artinya ibu kota kini menjadi Jakarta adalah kota mimpi. Ketika di sini ada kota mimpi, maka terjadilah urbanisasi, Bang. Orang berbondong-bondong dari desa ke kota. Kenapa? Mereka beranggapan kalau gua ke Jakarta, gua bisa menggapai mimpi gua nih. Mimpi saya nih. Nah, kaitannya ke lahan hijau. Dengan numpuknya orang ke Jakarta, kan perlu tempat tinggal nih, Bang. Saat ini mungkin ada data, kalau siang warga Jakarta itu jumlahnya sekian puluh juta. Malam jumlahnya sekian puluh juta lagi. Artinya apa? Ini kan orang-orang kan hidup. Perlu tempat tinggal. Ini menjadi kompleks kayak kata Bang Ciko tadi. Kalau saya dengar kedua belah pihak, ini benar kota air Jakarta. Tapi Jakarta menjadi kompleks persoalannya. Jadi tidak lagi kita bicara kita kualat terhadap air, tapi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana menata ini, Bang, air ini. Sehingga kita nggak kualat. Bagaimana cara menatanya? Itu tadi saya bilang pencegahan banjir tadi kita tata. Contoh, air itu kan dia kan jenis dia kan mengalir kan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Kita kenapa nggak kita bangun di Jakarta ini aliran air ini yang rapi, misalnya di pemukiman warga. Mohon maaf Pak Sekdis, itu banyak got-got itu yang memang udah tersumbat. Maksud saya ke depan ini coba kita pikirkan, kayak saya bilang tadi konsepnya pencegahan, ini kita rapiin dulu. Jadi ketika pun ada hujan, alirannya jelas, dia nggak bakal masuk ke pemukiman. Baik, saya ke Bang Mukri dulu. Bang Mukri, tadi apakah konsep embung di berbagai tempat di sekitar Jakarta itu bisa mengatasi ancaman banjir di Jakarta? Efektif atau enggak?
Ya kan prinsipnya dia pengen menampung air hujan kalau berlebih ya. Kalau kurang juga nggak ada manfaatnya. Contoh seperti... Tapi kalau embungnya nanti luber juga ya percuma juga. Ya karena makanya tadi Pak Sekdis ya menyampaikan akan bertahap. Nah ini yang paling penting, kalau misalnya kita sering menyebut karena wilayah hulu gitu ya, itu jadi soal, ya periksa aja contoh di Ciawi, di desa Cibedug. Ya gimana nggak mau kemudian dia gampang airnya turun ke bawah, isinya alang-alang semua. Ini yang Sukamahi? Bukan, yang di Bogor. Yang Cibedug? Ya, desa Cibedug, kecamatan Ciawi, yang sekarang dibangun embung oleh... Pak Mukri sudah pernah ke sana? Sudah, saya periksa. Tahun kapan? Tahun berapa? Baru 2024 ini. Apa yang Bapak temukan di sana? Jadi, sungai aja kering, Ciawi itu nggak ada air. Yang ada air saya temukan itu yang memang di pinggir-pinggir kanan kiri sungai itu yang ada bambunya. Yang tidak ada blas, cuma batu semua. Itu satu. Yang kedua, di daratannya itu kan mestinya pohon rimbun. Ini nggak ada alang-alang. Dan itu cilakanya pemiliknya orang-orang gede, orang Jakarta. Seperti itu. Itu datanya valid ya Pak Mukri? Ya? Datanya valid pemiliknya orang-orang pembesar di Jakarta? Iya betul. Bisa saya unjukin lah kalau misalnya pengen tahu, ayo ikut saya. Daripada saya ngarang-ngarang apalagi bohong. Gara-gara kan. apa Pak Mukri? Kenapa? Gara-gara apa Pak Mukri? Ya karena ini cuma mengapling-apling tanah. Mestinya kan kalaupun dia nggak segera dipakai, ya udah ditanemin pohon apa kek. Jadi percuma kita, bukan percuma maksudnya ya, mubazir, membuat dengan biaya yang lebih besar seperti apa, waduk-waduk. Tapi lingkungan hidup yang lainnya nggak pernah ditata, alang-alang dibiarin. Mestinya ini yang masuk dalam kategori tanah terlantar. Ketika seperti itu, negara ambil alih. Ya artinya Jakarta ini banjirnya tidak hanya bisa diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta saja, tapi juga perlu kerjasama dengan gubernur-gubernur provinsi tetangga, seperti Jawa Barat misalnya. Betul, jadi stakeholders yang tadi lupa mungkin saya sebutkan ya itu tadi Jabodetabek ya kan. Kita lihat juga saudara-saudara kita di Tangerang ini kan juga terdampak banjir luar biasa kemarin pas Imlek ini. Jadi memang kita beruntung juga bahwa ada Mas Pram yang memang punya keahlian komunikasi yang ulung dan juga punya hubungan-hubungan baik dengan semua elit-elit sehingga nanti rasa-rasanya akan lebih mulus terkait dengan komunikasi ya kan, saling bagaimana berkoordinasi, dan mudah-mudahan dan seperti acara-acara seperti ini justru memperkaya kami di tim transisi untuk kemudian bisa memberikan masukan-masukan yang lebih jauh lagi, lebih komprehensif lagi, sehingga nanti ketika Mas Pram dan Bang Dul memimpin akan banyak hal-hal yang akan menjadi konsideran terkait apa-apa yang akan dikerjakan. Baik, saya ke Bang Jaja Rizal. Bang Jaja Rizal, kalau misalnya kita lihat tadi Bang Jaja bilang bahwa konsep tidak berteman dengan air itu di bawah kolonial. Kalau kita lihat di Belanda justru semua rumahnya menghadap ke air. Di Indonesia malah membelakangi air. Itu konsep itu dirusak sih. Ya, yang di Belanda sama orang Belanda yang kesini tuh beda. Jadi itu produk kolonial justru yang ubah. Karena di Indonesia Indonesia dijajah perusahaan ya, bukan dijajah negara ya Bang. Saya mau ngomong bahwa gini, contoh bagaimana sikap ekstrim ya. Jadi kan kalau kita ngomongin banjir, kita sering ngomongin hujan yang ekstrim. Nah, Saya mau ngomong bukan hujannya yang harus dibilang ekstrim, tapi tindakan untuk menangani masalah air yang harus ekstrim. yes. Ini saya kasih contoh tahun 1932, itu Muhammad Husni Tamrin ya. Itu datang ke kampung Pekambangan. Kemudian di kampung Pekambangan itu, dia tanya asal usul nama kampung ini dari apa? Karena seringnya banjir. Jadi itu kampung ngambang terus. Karena itu dinamain Pekambangan. Lalu dia cek lah apa yang menyebabkan itu kampung berkait dengan banjir terus menerus. Rupanya ada perubahan tata guna lahan di selatan Jakarta yang menurut Tuli Hiting tahun 30-an harusnya menjadi green belt, itu dibabat jadi perkebunan teh. Tamrin bicara di Foxrat, Tamrin bicara di Kemente agar perkebunan teh bertanggung jawab. Dia harus membayar pajak sampai 30% karena bencana yang diakibatkan oleh di perkebunan teh ini. Jadi menurut saya harus ada sikap ekstrim dari pemerintah. Ya harus punya keberanian ekstrim. Jadi persoalannya menurut saya bukan persoalan dana aja. Termasuk pejabat yang merusak lingkungan itu juga harus dihukum ya? Ya pejabat yang melindungi pelanggaran tata ruang. Jadi yang harus diaudit itu bukan yang tinggal di pinggir kali, itu nocon, itu pengecut menurut saya. Tapi pejabatnya karena dia yang buat kebijakan. Karena yang menyebabkan banjir bukan mereka yang tinggal di pinggir kali, terutama yang justru tidak tinggal di pinggir kali, yang punya duit cukup banyak, segambreng duitnya, yang punya kemampuan untuk membangun konstruksi raksasa,
menarik air dengan mesin deep well sampai ke lantai 80 itu pernah diaudit gak? Pernah diaudit gak lu bangun konstruksi ini IMB-nya berapa lantai? Pernah diaudit gak penggunaan air lo tuh berapa? Mereka tuh harus kompensasi gitu loh. Ya. Kayak Pak Emil Salim nih tahun 80 itu udah ngomong ngirim surat ke guru DKI Jakarta. Bukan tahun 80, tahun 92. Ya, itu dikutip lagi sama Poke waktu banjir tahun 2008 bulan November. Sehingga orang gak bisa masuk ke bandara kayak kemarin. PIK harus tanggung jawab katanya. Kenapa? Ya PIK yang hebat ini menurut suratnya Emil Salim. Kalau lo bangun PIK, lu reklamasi PIK. Salah satu akibatnya bukan hanya kerusakan lingkungan hidup. Tapi PIK juga tidak akan pernah ada jika tidak ada kebijakan yang memberikan mereka keluasan untuk membangun. Itulah karena itu saya jadi bilang masalah harus juga. ada tindakan ekstrim dan keberanian mengubah dan mengembalikan tata ruang, rencana tata ruang dari rencana tata uang. Kan selama ini rencana tata uang. Tata uang. Baik, kita masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Bang Ali, tadi kita berbicara ada tata ruang dan tata uang. Nah ini gimana nih anggota Dewan mengawasi supaya benar-benar kebijakan ini pro masyarakat sehingga kita bisa terbebas dari banjir di ibu kota, di Jakarta sorry. Ya, kalau soal tata ruang dan tata uang tentu hari-hari ini sedang rame soal-soal itu. Apalagi adanya tadi disinggung Bang Jeje Rizal soal PSN salah satunya yang soal PIK. Tapi memang kalau soal pengawasan tentu kami sebagai wakil rakyat, anggota Dewan tentu akan melakukan pengawasan-pengawasan itu terus. Nah, berhubung yang dipersoalkan kemarin adanya di tetangga sebelah provinsi yaitu Banten ya Bang Jeje, soal yang tadi soal bandara dan itu kan sudah terjadi. Artinya paling sekarang kita mengawasinya agar hal-hal yang sudah pernah dilakukan itu tidak terjadi lagi. Itu saja, itu soal pengawasan. Nah, saya sedikit menyinggung atau menambah sedikit soal tadi kerjasama. Jadi buat Bang Ciko ke depan saya juga agar kolaborasi atau kerjasama itu juga dengan pemerintah pusat. Kenapa? Dalam penanganan banjir Jakarta ini tadi dijelaskan Jakarta kan dikelilingi 13 sungai. Saya baru tahu 13 sungai itu adalah kewenangannya pemerintah pusat ya Pak ya? Dalam mengelolanya. Artinya ini perlu juga. Jadi berkolaborasi kerjasama dengan baik dengan pemerintah pusat komunikasi tersebut. Nah, yang kedua kalau kami dari sisi DPR tentu kami akan tunggu nih ide-ide besar dari gubernur wakil gubernur yang baru. Kalau memang bagus dan masuk akal tentu kita akan dukung. Khususnya dari segi anggarannya. Baik. Pak Henry, salah satu kerjasama yang penting adalah dengan kepala daerah di wilayah aglomerasi. Selama ini kenapa sih nggak kejadian-kejadian? Kesulitannya di mana sih Pak? Kerjasama dengan pemerintah pusat, Pak. Dengan provinsi-provinsi lain, dengan wali kota, dengan bupati di Bodetabek. Kesulitannya di mana sih Pak? Sebenarnya sih kita sudah ada kerjasama. Cuman kita Sodetan memang Ciliwung, Sodetan Cisadane sampai sekarang aja kayak memang sebenarnya itu tadi ada 13 sungai tadi itu memang kewenangannya pemerintah pusat. Kita sekarang kayak tahun kemarin kita berdulu Kementerian PUPR itu memang kita kolaborasi sama dia akan membenahi atau Kali Ciliwung pembebasan lahannya sama kita, Bu. Mestinya karena sudah nggak jadi. Nah, jadi pembebasan kita koordinasi, kami membebaskan memasang tanggul di Kali Ciliwung lokasi A, kami lakukan pembebasan. Berarti tidak ada masalah dengan komunikasi dengan kepala daerah wilayah aglomerasi? Nggak ada masalah Pak. Jadi memang selama ini kita lakukan di Ciliwung itu, kita lakukan pembebasan lahannya. Nanti setelah kita lakukan pembebasan lahanan, mereka masuk Bu. Kementerian PUPR masuk untuk masang tanggul atau sipel gitu. Itu memang sudah koordinasi dari beberapa tahun yang lalu, memang selalu kayak gitu. Berarti sekarang setelah koordinasi lancar, berarti kayak sodetan-sodetan gitu akan jadi Pak? Ya kalau sodetan udah jadi kan, Ciliwung ke BKT udah jadi. Nah itu koordinasi juga. Nah semuanya itu kan kita sama kementerian itu khususnya Balai Besar Ciliwung Cisadane itu selalu kita koordinasi. Apalagi dalam pembangunan yang sifatnya ada pembebasan pasti kita yang bebasin. Karena anggaran dari APBD. Berarti tidak ada masalah ya selama ini? Benar nggak ada masalah Bu. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko untuk penanganan dan pengendalian banjir yang pertama kali akan dilakukan di 2025 ini. Yang pertama tentunya kita harus nanti setelah pelantikan udah beres sebenarnya musim hujan ya. Udah beres.
Belum. Tadi kebetulan saya juga ada di acara serupa seperti ini di televisi, berbicara ada dari BPBD, Akhir Februari, dari BMKG. Kita bicara dengan teman dari BMKG ini sebenarnya kita harus antisipasi banjir, curah hujan yang mungkin bisa lebih tinggi lagi daripada yang kemarin. Tetapi pada prinsipnya Mas Pram dan Bang Dul ini kan pemerintahan yang baru, dan tentunya yang utama sebelum mengambil keputusan-keputusan yang tepat tentunya harus melakukan survei. Ya, jadi kunjungan-kunjungan tentunya ke Waduk Riario yang selama ini kita rasakan harusnya bisa membantu menanggulangi di utara dan barat Jakarta. Kita bicara soal kunjungan ke Ciliwung, nanti juga berbicara tentunya dengan komunitas-komunitas yang berada di sana, dan masukan-masukan seperti inilah yang kita akan lakukan dulu. Jadi kita nggak mau muluk-muluk, oh kita akan melakukan ini A, B, C, D, E, F, G tanpa Mas Pram dan Bang Dul melihat dengan mata kepala sendiri apa yang bisa dilakukan di daerah tersebut. Mas Mukri dari Sama dikit. Sedikit saja. Saya mau nantang Mas Pram dan Bang Dul ke depan, konsep mengatasi banjir ini bukan lagi kepada penanganan tapi pencegahan. Karena kan selama ini tadi sudah sampaikan lebih kepada penanganan nih. Jadi saya mau tantang apakah ada ide-ide besar itu terkait pencegahan. Berarti dengan 6T harus bisa pencegahan gitu? Harusnya, karena anggaran 6T ini cukup untuk pencegahan. Artinya untuk sementara ini apabila mau dilakukan pencegahan masih cukup. Baik, silakan Walhi, Mas Mukri. Ya, buat kami banjir ini beda terminologi ya. Banjir itu kalau Walhi menyebutnya bencana ekologis. Kenapa? Yang disebabkan oleh manusia. Ya, jadi sebabnya itu sederhana sebetulnya. Kenapa terjadi bencana ekologis? Dua aja faktornya. Karena ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Ketidakadilan dimaksud itu bukan semata-mata membangun tuh ngurusin orang. Manusia butuh rumah, air juga butuh tempat. Contohnya apa? Biarkan situ itu jangan diuruk. Rawa itu jangan diubah fungsinya. Nah ketika sekarang terjadi masalah, kan perlu biaya gede tuh bikin embung. Harga tanahnya mahal dan seterusnya. Sistemnya bagaimana? Ya sistemnya ini dibangunlah pola gotong royong gitu ya. Jangan kemauan kita sendiri. Contoh buat untuk Ciliwung, jangan juga dipaksakan harus dibetonisasi. Kalau rakyatnya berdasarkan pengalaman pengetahuan lebih cocok untuk menjaga mengatasi banjir dengan cara naturalisasi, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi berharap pemerintah DKI ke depan itu ya ikutin apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, saya tidak ada pertanyaan ke Bang Jeje Rizal, tapi saya ingin Bang Jeje singkat saja mungkin hanya 1 menit gambarkan persahabatan antara Jakarta dan air sebelum dirusak, sebelum semuanya rusak seperti saat ini. Ya, Jakarta sama air itu seperti saya katakan, dia itu saudara kembar, dia lahir dari rahim yang sama. Hujan tropis yang mengikis punggung gunung di selatan Jakarta. Dan hujannya sekarang yang melahirkan itu karena climate change, perubahan iklim itu semakin ekstrim. Ya karena itu kita perlu tindakan yang ekstrim juga. Bukan hujan yang disalahkan, tapi tindakan yang lebih ekstrim yang harus kita ambil. Keberanian yang lebih lebih besar, penanganan yang lebih serius, yang nggak ngomongin banjir saat musim hujan. Harus setiap hari ngomongin banjir karena dalam periode yang panjang kita sudah mengalami persoalan banjir gitu. Persoalannya menurut saya ya kita perlu dana yang besar. Buat saya 6 triliun itu bukan dana yang besar untuk menangani banjir. Ya karena kita bicara sebuah proyek yang sifatnya jangka panjang dan tidak bisa selesai tapi pekerjaan yang terus menerus. Dan menurut saya juga kita perlu mengorientasikan pemerintah untuk bertindak ekstrim. Begitu juga warga untuk bertindak ekstrim bersama-sama menuju kota hijau atau kota biru. Pilihannya nggak lain kecuali mampus kalau ngambil itu. Baik, itu mimpi kita semua supaya Jakarta dan kita semua bisa hidup berdampingan dengan air. Dan banjir tidak lagi jadi momok bagi warga Jakarta. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih juga teman-teman para mahasiswa dari UPAI. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.